Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita berjumpa dalam Kepoin Desa. Sudah tuntas tentang desa, kita kepo-kepo tentang desa, kita kepo-kepo untuk desa. Satu hal yang sangat luar biasa, kali ini kita kehadiran tamu, staf khusus Menteri, Pak Agus Santoso. Selamat siang Pak Agus, sehat-sehat. Ya, udah dianu. Selamat siang, Mas Koco dan para pemirsa TV Desa. Semangat untuk Indonesia. Luar biasa ini kehormatan buat Kepoin Desa karena kehadiran tokoh besar ini berbicara tentang siang ini kita akan mendiskusikan tentang UMKM dan koperasi dari desa langsung ekspor. Masa pandemi banyak yang berkeluh kesah bagaimana menjadi susah, tapi ada juga beberapa yang mampu kemudian melakukan ekspor dari desa langsung ke penjuru dunia. Kita akan mendengarkan cerita atau bedahnya seperti apa ini dari Pak Agus Santoso, karena TV Desa berharap menjadi TV yang inspiratif untuk desa-desa di seluruh Indonesia. Rata-rata teman-teman yang menyaksikan adalah teman-teman pendamping desa profesional sehingga bisa menambah ilmu dan menambah wawasan. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Koco, teman lama saya ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan kami sejak kita kenal sejak saya di PPATK dulu ya. Siap Pak. Sekarang saya di Kemenkop. Nah, saya sambil sharing dokumen ya supaya teman-teman juga paham bagaimana sebetulnya Kemenkop, pemerintah dalam hal ini punya struktur apa, kemudian memfasilitasi apa sehingga bagaimana itu nanti bisa terwujud. Istilahnya dari desa kok langsung ekspor apa iya gitu. Ini saya nggak cerita ngawang-ngawang karena ini ada buktinya. Mudah-mudahan nanti partisipan yang pelaku-pelaku ekspornya juga ada di sini. Koperasi besarnya tadi Pak Ali saya lihat juga sudah stay tune di sini, nanti bisa ikut cerita. Kalau nanti saya lihat kalau nanti saya akan cek partisipan, kalau ada Pak Hadi, ada Bu Sinta, ada Bu Eli, ada Mas Eko, mungkin bisa ikut cerita juga ya, supaya membawa inspirasi benar-benar kepada para pemirsa nih. Kalau saya yang ngomong dari pemerintah kan disangkanya saya cuman dari belakang meja ya, tapi nanti coba kita dengar aja dari para pelakunya. Para pemirsa sekalian dan Mas Koco, ini judulnya memang non-bank global value chain financing. Jadi kalau kita bilang non-bank itu artinya pembiayaan ini bukan nanti pembiayaannya dari bank, bukan. Ini pembiayaan dari koperasi ya, dari koperasi, dan ada pembiayaan khusus dari APBN langsung kepada koperasi, yaitu dari BLU, Badan Layanan Umum ya, LPDB, Lembaga Pembiayaan Pengelolaan Dana Bergulir. Makanya ini adalah non-bank. Global value chain ini tadi itu non-bank financing ya. Sekarang kita cerita yang global value chain ini apa? Global value chain itu adalah artinya kita tuh ketika berusaha tidak bisa sendirian, itu nggak akan maju. Jadi kita kalau berusaha, walaupun itu kita ada di desa, justru ini yang kita hari ini akan bahas, kita harus membentuk ekosistem. Nah, dari ekosistem itu masuk ke global. Maksudnya misalnya contoh gini ya, contoh misalnya ini yang di Lampung, ya misalnya, ini gambarnya nanti ya Mbak Andrea, ini hanya cerita aja. Bahwa rajungan, saya dulu sebelum menjadi staf khusus, saya kepala Bank Indonesia di New York.
kalau ada tamu-tamu ke New York, karena kalau di Amerika itu biasa sidangnya karena IMF World Bank ada di Washington, UN atau PBB ada di New York, jadi suka bolak-balik New York, Washington. Nah, di perjalanan, di tengah jalan tuh ada rest area, itu satu desa, namanya Baltimore. Nah, di Baltimore ini khasnya itu makan kepiting. Nah, itu. Jadi kota ini penuh dengan restoran kepiting karena di Teluk Baltimore. Nah, jadi kita kalau dari New York maupun dari Washington itu bisa mampir di Baltimore untuk ngopi-ngopi, terus kita coba makan kepiting, makan namanya juga crab cake ya, semacam kue mangkok tapi dari kepiting gitulah ya. Kayak saus ya, kayak bakso tahu lah tapi kepiting gitu, kayak siomay. Saya kira itu memang produk Amerika, ternyata itu produk Lampung ya, dari desa-desa pantai di Lampung gitu. Itu diekspor langsung ke Amerika. Nah, kalau kita barbecue di Amerika, beli areng di toko, kita kira itu areng juga produk mana? Ternyata areng itu produk dari Tasikmalaya, dari pinggiran kota Tasik, bukan di kotanya. Nah, gitu. Jadi kita makan sayur juga ternyata sayur itu juga dari Indonesia. Jadi, nah itu artinya sudah masuk ke global value chain. Tadinya cuman mungkin orang-orang tuh umumnya panen sayur atau panen udang itu jualnya di pasar, ini enggak, buat ekspor, jadi masuk ke dunia global. Contoh lain misalnya Astra ya. Astra itu bikin mobil, bikin motor kan. Nah, mobil yang dibikin Astra itu di pabriknya itu dikeroyok oleh 196 UKM, mulai bikin baut, bikin segala macam ya, kecuali engine ya. Itu semuanya dibikin oleh UKM sebanyak 196 UKM mengeroyok bikin satu mobil. Kalau untuk motor itu dikeroyok oleh sekitar 90-an UKM-nya. Mobil hampir 200. Jadi begitu. Nah, jadi orang itu mungkin hanya bikin baut, tapi baut itu masuk ke global value chain karena masuk ke dalam suatu produksi, yang produksi itu hasil produksinya menjadi barang ekspor. Nanti akan saya cerita. Jadi begitu. Jadi kita di desa kalau bisa sih barang-barangnya semua dari desa, seperti tadi nangkep di rajungan, nanti bagaimana caranya nanti saya cerita, bikin arang briket, bagaimana itu dari sampah-sampah patok, dari sampah sumpit, sampah bambu, tapioka bisa jadi briket, kirim ke luar negeri, tanam sayur yang dikehendaki pasar global sehingga bisa diekspor. Kalau saya bilang eksportir di sini ada dua, yaitu ekspor langsung ya pelaku, ada nanti partisipannya ini pelaku ekspor. Ada juga yang tier 1, jadi supplier kepada eksportir. Oke, kita lanjut, Mbak Andrea, coba punya apa. Nah, ini sebetulnya saya kepingin cerita juga dulu ya mengenai Kementerian Koperasi strukturnya itu bagaimana dan visinya apa. Karena ini kadang-kadang kurang kenal, disangkanya pemerintah itu cuma punya kantor kementerian, nggak punya tangan di bawah ya. Kementerian Koperasi itu punya 2 kaki ya, yang jadi Menteri Koperasinya itu sebagai tubuhnya atau kepalanya itu adalah policy making body, suatu lembaga pemerintah yang mempunyai visi untuk mewujudkan Indonesia yang maju, ya kan, punya usahanya berdaulat, mandiri, berpribadi, bergotong royong. Itu tentu visi negara ya. Tapi untuk mewujudkannya kita juga punya lembaga pembiayaan yang namanya LPDB, yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Ini adalah PLU yang memberikan langsung pembiayaan kepada koperasi yang sehat dengan maksimum kredit 200 miliar ya per koperasi dengan suku bunga murah sekali, bunga 3% karena ini uang APBN ya. Jadi ini dia visinya itu lembaga yang dapat diandalkan dalam memberikan layanan pinjaman pembiayaan ya, bisa konvensional, bisa syariah kepada koperasi UKM di mana saja, di kota maupun di desa tentu, serta mampu menjadi integrator dan percepatan pengembangan industri keuangan mikro di daerah-daerah. Satu lagi adalah Smesco. Smesco ini adalah BLU untuk melayani 5 hal ya. Yang pertama itu membantu perizinan. Jadi kalau ada teman-teman yang kesulitan perizinan, yang kuliner perlu PIRT, HCCP, halal, itu bisa ke Smesco minta dibantu gratis ya.
kemudian melakukan pelatihan ya. Biasanya Smesco di masa pandemi ini dia mau produksi YouTube untuk pelatihan-pelatihan gitu. Setelah itu Smesco melakukan proses kurasi produk ya, produk itu yang bagus, sustain, punya pasar, sehingga Smesco kemudian menyediakan ajang pameran online maupun offline ya, bisa dipamerkan di kantor Smesco di Jalan Jenderal Gatot Subroto di Jakarta. Nah, ini dalam proses kurasi dan pelatihan ini dia bantu masalah packaging, masalah kualitas produk dan sebagainya. Nah, tugas yang utama yang terakhir adalah trading house. Jadi Smesco ini adalah tempat untuk membantu pemasaran. Apakah itu pemasaran offline, apakah online, ya onboarding digital, bahkan sampai ke ekspor. Ya, Smesco itu membantu. Bagaimana kalau kita punya produk yang kira-kira bisa masuk pasar ekspor, silakan bisa kontak ke Smesco. Kira-kira begitu. Ini adalah infrastrukturnya ya, infrastruktur dari pemerintah yang disediakan kepada kita masyarakat ya, yang butuh pembiayaan. Kalau kita koperasi silahkan ke LPDB. Itu nanti Pak Ali bisa cerita bahwa KMM itu mendapat pembiayaan dari LPDB cukup besar ya, sampai lebih dari 100 miliar. Seperti itu. Sehingga KMM ini bisa menyalurkan dana tersebut kepada anggotanya. Anggotanya yang disalurkan ini, contohnya nanti di sini ada Pak Hadi dan Bu Sinta. Kemudian LPDB juga memberikan kredit itu kepada, contohnya nanti ada Bu Eli di sini yang Lampung, yang Rajungan itu ya. Gitu. Jadi ini adalah ada teman-teman yang memang betul menerima. Sudah banyak ini koperasi yang dibantu oleh LPDB. Oke, kita lanjut Mbak Andrea. Nah ini saya mau cerita tentang Lampung dulu nih. Ini adalah beberapa model bisnis. Saya punya 4 model bisnis nanti ya. Model bisnis yang pertama ini LPDB memberikan kredit kepada koperasi Bimo di Lampung. Ini ceritanya tuh saya kenalnya sebetulnya awalnya sama PT Sigerjayanya nih. PT Sigerjaya ini beberapa pensiunan orang-orang perbankan tadinya mengambil alih pabrik pembekuan daging rajungan ya untuk diekspor ke Amerika. Kemudian mereka butuh uang gitu untuk modal kerja sekitar 15 miliar. Nah, terus nanya ke saya, ada bisa nggak 15 miliar dibantu? Saya bilang nggak bisa, yang kita bisa bantu kooperasinya. Dia bilang, oh kita mitranya koperasi Bimo, ketuanya Bu Eli ini. Akhirnya kita kontak Bu Eli dan akhirnya LPDB bisa membantu pembiayaan kepada Bu Eli sebesar 15 miliar. Jadi Bimo ini mendapatkan 15 miliar itu untuk membayar nelayan-nelayan yang setiap hari store rajungan gitu. Jadi nelayan anggota koperasi ini tidak masalah perut udah nggak ada masalah, karena begitu store rajungan ke PT Sigerjaya langsung hasil timbangannya itu dikasihkan ke Bimo, Bimo langsung bayar saat itu juga. Jadi tiap hari dapat bayaran. Nah, Bimo dengan PT Sigerjaya karena ini dalam bentuknya LC, ada tenggat waktu gitu tertentu, maka tentu ada diskonto. Nah, itu udah urusannya Bimo sama Sigerjaya itu berapa diskontonya untuk keterlambatan 1 bulan itu kan, tentu ada hitung-hitungannya. Ini sistemnya sistem syariah, soalnya. Kemudian ternyata Amerika memberikan juga pembatasan berupa non tarif barrier kan, kalau tarif udah nggak boleh, jadi mereka non tarif. Dia mencoba mempersulit lah dalam pengertian menjaga lingkungan hidup dan sebagainya macam gitu kan. Dia maunya rajungan yang dikirim, yang diambil dagingnya itu adalah rajungan yang sudah bertelur, yang besarnya minimal sebesar tutup gelas. Nah, kan kalau nelayan susah ya, bagaimana caranya cari rajungan sebesar tutup gelas? Tentu kan akan kesulitan. Oleh karena itu mereka dibantu oleh PT Aruna. Ini anak-anak muda yang mengerti IoT dan mengerti bagaimana rajungan ini berproses dalam hidupnya. Jadi nelornya di mana, setelah netes anak-anak rajungan yang masih kecil-kecil, yang bening-bening itu ada di karang-karang mana, ketika menjadi rajungan remaja ada di mana, ketika rajungan dewasa di mana, ketika bertelur di mana, nah gitu. Nah, akhirnya ada syarat dengan
IoT itu ketahuan bahwa oh rajungan dewasa yang sudah bertelur itu maunya adanya di karang-karang yang daerah ini. Nah disitulah para nelayan memasang perangkap untuk rajungan-rajungan itu sehingga memudahkan nelayan. Nah inilah satu ekosistem di mana beberapa usaha ini kemudian bisa menyatu sehingga menjadikan ekspor. Jadi nelayan itu ya nelayan kampung situ. Rajungannya ya memang rajungan yang hidup di situ kan, di karang-karang di pinggir-pinggir pulau-pulau atau lautan pantai-pantai sekitar Lampung situlah gitu. Nah, dari jarak pantai ke pabrik cukup jauh malah karena pabriknya agak di gunung ya. Mungkin sekitar 10 kilo gitu kali dari pantai itu pabriknya. Tapi artinya kolaborasi antara nelayan, kalau dia individu nangkep rajungan dia nggak mungkin ekspor. Dia pasti palingan jual ke pasar kan. Tetapi kalau dia bergabung di wadah koperasi, maka koperasi yang memfasilitasi untuk membeli rajungan-rajungan nelayan ini. Nah, kemudian kalau di koperasi dan nelayan ini dibantu oleh PT Aruna ini, yang juga membantu tentu eksportirnya ya kan, untuk mencari tempat di mana rajungan ini adanya. Nah, sehingga bisa terwujud suplainya terjamin, kualitasnya terjamin, memenuhi aturan-aturan spek dari buyer di Amerika. Contoh yang serupa itu ada di Bandung ya. Di Bandung itu teman-teman di Bandung itu koperasi The Local Enabler itu melihara lebah dengan IoT. Jadi tahu kalau oh dengung kayak gini berarti lebahnya nggak betah. Oh dengungnya kayak gini berarti lebahnya bahagia. Dan langsung tahu itu peti lebah itu koloni itu madunya sekarang sudah ada berapa. Kalau udah sampai misalnya setengah kilo, ini berarti udah mulai bisa dipanen. Seperti itu. Mereka punya kotak-kotak dan semuanya dipantau dengan IoT seperti itu. Jadi teknologi bisa membantu untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan murah itu bisa juga membantu kesejahteraan. Jadi dalam hal ini LPDB memberikan bunga 3%, BIMU dia membayar atau dengan anggotanya tentu ada proses simpan pinjam ya, karena ini koperasi simpan pinjam syariah seperti itu. Oke, kita mau pakai tanya jawab sekarang apa nanti sampai habis ya Pak Kocok? Monggo, kalau dirasa cukup kita berikan ruang tanya jawab atau mungkin Ya, Pak kasih Ali. ruang tanya jawab dulu ya, supaya nanti Oke. nggak bosan ya. Atau mungkin Pak Ali ada ingin menambahkan. Nanti kalau yang ini kalau ada Bu Eli ya, ini ada Bu Eli nggak di sini? Ada Bu Eli. Bu Eli? Kalau ada Bu Eli coba tolong kasih inspirasi Bu. Halo Bu Eli, bisa diaktifkan video dan audionya. Oke, kita ada yang present, mungkin kita berikan kesempatan untuk bertanya dulu sambil nunggu Bu Eli. Mokson Hadi, silakan dibuka videonya. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Pak Dikoco. Mengenai LPDP dan kerjasama dengan koperasi tadi yang dicontohkan koperasi BIMO, apakah itu ada ketentuan tertentu dari LPDP supaya koperasi-koperasi yang memang dia akan memberikan sebuah bantuan kepada UMKM? Untuk sementara waktu pertanyaannya itu aja Pak. Ya, jadi tentu LPDB membiayai kepada koperasi yang sehat ya. Nanti bisa dilihat secara detail, dibuka websitenya LPDB, nanti Mas bisa lihat persyaratan-persyaratannya ya. Mesti sehat, punya usaha itu tercermin dari adanya cash flow, kemudian ada SHU ya, terus melaksanakan praktek-praktek berkoperasi yang sehat, yaitu melakukan RAT seperti itu. Ya nanti lihat aja soal detailnya itu ya. Nanti ya, atau Pak Ali boleh jawab deh, Pak Ali. Ya, Pak Ali udah pengalaman tuh. Coba ada nggak Pak Ali di sini? Ada. Ali Sadikin. Ali Sadikin ada.
Ya, coba Pak Ali kasih cerita pengalaman sedikit tuh, bagaimana sih kalau koperasi mengakses dana LPDP? Ali Sadikin, silakan dibuka videonya. Oke, sambil menunggu respon dari Pak Ali dan juga Bu Erli. Pak Agus, ini mungkin yang menarik adalah tadi disampaikan tentang Kementerian Koperasi ada apa dan layanan umumnya yaitu LPDP dan Smesco. Kalau untuk LPDP kan lebih bicara Pembiayaan. kepada pembiayaan, Smesco untuk bagaimana pemasaran. Yang sudah berjalan ini menarik tadi disampaikan ada video-video pelatihan, ada juga mungkin proses untuk mendampingi packaging atau mungkin memberikan artinya supaya produk ini menjadi layak di pasar dan seterusnya. Kira-kira apakah harus berjenjang untuk melakukan komunikasi? Artinya mau diantar oleh teman dinas koperasi kabupaten, provinsi, atau kemudian teman-teman bisa langsung mencoba berkomunikasi dengan Smesco. Bisa langsung Mas Koco berkomunikasi dengan Smesco. Nanti bisa lewat Mbak Andrea itu nanti yang bantu tuh. Catat aja nomor HP-nya Mbak Andrea nanti supaya bisa dihubungkan dengan teman di Smesco, diarahkan kemana-kemananya ya. Karena kalau ada video-video edukasi, tutorial, mungkin bisa juga nih dikolaborasikan dengan TV Desa untuk kita tayangkan video edukasinya. Karena TV Desa konsentrasinya kan kepada bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu Pak Ali udah masuk itu. Sudah masuk Pak Ali. Silakan Pak Ali. Mungkin bisa berbagi cerita untuk bagaimana mengakses LPDP. Oke, terima kasih Pak Koco, terima kasih Pak Agus atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita. Selamat Hari Raya Islam ya 1443 Hijriah. Semoga kita dengan hijrahnya ini kita lebih baik. Ya terima kasih Pak Agus sudah memberikan waktu dan kesempatannya pada kami. Kami akan menceritakan secara nyata, real mengenai pengalaman ya tadi supaya ini testimoni ini bisa teman-teman bisa nanti apakah nanti belajar dari tadi yang Pak Agus sudah sampaikan, ada websitenya. Biasanya kalau baca tanpa ada testimoni biasanya kan menjadi bingung. Makanya ini menambahi pengalaman. Jadi pada tahun 2020 ya kita namanya Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Pak Koco ya, kantor pusatnya ada di Bekasi. Oh Bekasi, siap. Tapi kota bukan kabupaten ya, kota. Ya. Persisnya di komplek Rukosan City Square belakang Pak ya Aston, seberang Aston ya. Jadi kita sementara ini sudah mempunyai kantor cabang operasional ya dengan perizinan yang lengkap yang sudah dikeluarkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Sudah ada 162 kantor cabang di 21 provinsi. Ini Pak. Kalau kita tanya aset kalah dengan Kospin, tetapi kita tidak bicara aset. Ya tidak bicara besar, tapi penyebarannya untuk mendekatkan pelayan kepada anggota supaya lebih efektif. Karena yang namanya koperasi itu kan pelayan, supaya tidak kesulitan. Kalau bank beda, ini yang tadi disampaikan Pak Agus kan non bank, ya non bank itu kan basicnya berbeda dengan bank karena kita pemiliknya adalah anggota koperasi itu. Jadi asal mulanya kita itu mendapatkan pemberitahuan dari dinas ya Kota Bekasi bahwa LPDP sekarang dengan adanya program dengan adanya dampak pandemi ini ya agar koperasi ikut berperan Pak. Ya. Itu dengan saya berterima kasih dengan Pak Menteri sekarang dengan Pak Agus karena keluarlah kebijakan yang
menguntungkan bagi koperasi, yaitu adalah satu bahwa pembiayaan LPDB itu hanya khusus kepada koperasi, baik itu pola syariah maupun pola konvensional. Ya. Untuk makmur mandiri kalau disingkat KMM ini Pak Koco, ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu pola pembiayaannya adalah konvensional. Ya, kalau di syariah mungkin bagi hasil nanti Bu Eli lah ya. Kita diberikan program namanya pemulihan ekonomi nasional. Ya, karena dampak pandemi awal. Ya, kita pada bulan Juni kita dikucurkan 50 miliar ya pinjaman dari LPDB yang pada waktu itu kita mendapatkan bunga ya itu 7% Pak pertama. Ya, karena kita waktu itu pen tapi isinya reguler. Kalau sekarang pen yang bunga pen sekarang adalah 3% yang tadi diceritakan oleh Pak Agus. Ya, kita mendapatkan pertama pembiayaan dua kali pencairan ya 40 miliar dan 10 miliar. Tahun berapa itu Pak? Ya. Tahun berapa? Kenapa Pak? Koco? Tahun berapa? 2020 Pak. Awal pandemi. Jadi agar koperasi-koperasi ikut ya dalam pemulihan ekonomi cepat untuk membangun pulihnya perekonomian kita. Karena yang paling berdampak sekarang adalah semua sektor, baik ekonomi mikro ya. Kalau dulu 98 yang berdampak mungkin korporasi, sekarang kan dari grassroots sudah berdampak semua. Makanya koperasi ikut berperan Pak itu. Kita membantu. Tetapi memang ada persyaratannya Pak yang tadi disampaikan oleh Pak Agus ya sebelum kita ke substansi. Itu adalah koperasi yang sehat. Sehat dalam artian adalah semua ada yang namanya penilaian kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi, yaitu nanti yang setiap berkala setiap tahun sekali. Sehat dalam artian ya mematuhi semua peraturan-peraturan baik peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Koperasi ya yang itu Pak. Jadi itu sehat namanya ya. Berarti patuh lah ya. Setelah kita diberikan oleh LPDB 50 miliar, 40 miliar kita salurkan pertama dalam waktu 2 bulan. Tetapi ada persyaratannya Pak, bahwa LPDB menyalurkan kepada koperasi itu hanya untuk sektor yang produktif. Ya, kalau produktif enggak boleh karena ini kaitannya dengan pemulihan ekonomi nasional. Yeah. Maka sektor yang berdampak adalah sektor produktif. Ya, ada perdagangan, ya, ada sektor perindustrian, ada sektor peternakan, semua sektor lah ya yang berdampak ya. Itu oleh Pak Agus tadi contohnya termasuk oleh Pak Hadi yang di Purbalingga yang sayuran, ada yang di Tasik, ada yang di Ciseeng ya itu. Nah, kenapa harus melalui koperasi supaya semua pelaku usaha mikro menjadi anggota koperasi, Pak. Ya, akan berarti ini membesarkan koperasinya. Di samping itu bisa membantu pelaku usaha yang mikro yang tidak bankable. Ya, oleh bank kan tidak bankable ini. Kita yang ini lebih berat, sebenarnya tantangan koperasi lebih berat daripada bank, Pak Koco. Artinya posisi KMM ini sebagai lending fund ya, jadi tempat untuk menyalurkan uang dari LPDB kemudian yang mendistribusikan dari teman-teman koperasi gitu ya. Iya, anggotanya Pak Koco, anggotanya mungkin. Iya, jadi anggotanya yang UKM produktif ya. Pak. Ya, karena koperasi ini yang disalurkan adalah anggota bukan non anggota. Iya. Ya, ada persyaratannya harus anggota Pak, anggota koperasi. Ya, itu jadi KMM itu adalah mitranya LPDB yang bertugas membantu pemulihan ekonomi lewat pembiayaan dari KMM kepada anggotanya. Itu Pak ya. Okay. Jadi 50 bisa kita salurkan semuanya. Ya, terus kita mendapat tawaran lagi dengan pandemi ini tidak berakhir, maka kita ditawari karena KMM dianggap sukses menyalurkan ya dengan kemacetan istilahnya ya, permasalahan. Dengan kemacetannya rendah sekali. Yeah. Kita adalah 1,5% Pak, di bawah 1,5% nasional. Okay.
ya di 21 provinsi dari 160 kantor cabang. Kalau yang 2 kita belum dapat menyalurkan karena baru buka kantor cabang. Ya, jadi dianggap berhasil memenuhi ketentuan kriteria, melakukan top up lah oleh LPDP. Kita diberikan tahap yang kedua adalah 100 miliar, jadi totalnya 150. Ini benar-benar adalah sumber dana yang untuk pembantuan PEN, yaitu kita dikasih bunga 3% Pak, yang 100 miliar itu. Aset koperasinya sendiri berapa Pak? Sekarang 1 triliun lebih sedikit Pak. Oh, jadi sebelum ada 150 udah di atas 500 miliar ya? Lebih Pak, sudah posisi kita sudah 850 miliar. Oke. Nanti ditambah 150, semakin besar dana yang bisa digulirkan. Mungkin Pak Ali, mungkin Pak Ali cukup dulu. Barangkali Bu Eli bisa nambahin. Bu Eli monggo, silakan. Ya. Bu Eli silakan. Halo Bu Eli. Bu Eli tadi sinyalnya kurang bagus. Ya udah kita terusin dulu ya. Nanti Pak Ali nyambung lagi di caption yang berikut. Bu Eli kalau ada nanti ya bisa balik sedikit, nggak apa-apa. Lanjut dulu ya. Monggo. Ini yang sebetulnya nanti Pak ini adalah anggotanya Pak Ali. Anggotanya Pak Ali ini jadi kalau ini skemnya dari LPDP diberi, tadi kan dari LPDP langsung ke koperasi BIMO ya, tadi yang Rajungan kan, dari LPDP langsung koperasi BIMO. Kalau ini LPDP ke KMM, ke tempatnya Pak Ali, kemudian Pak Ali menyalurkan kepada anggota yang di desa yang melakukan ekspor langsung kalau ini. Jadi ini ekspor langsung, ini pelaku ekspor langsung. Ini adalah ekspor briket di Tasikmalaya. Mereka, ini Ibu Sinta, mungkin ibunya juga hadir di sini. Ini punya ekosistem dia di bawahnya. Jadi ini ekspornya adalah briket arang, yaitu campuran dari briket dari arang batok, dicampur dengan arang bambu, kemudian direkatkan dengan tepung tapioka. Jadi di sini ada istilahnya ada pabrik arang, ada pabrik arang batok, pabrik arang bambu, dan pabrik tapioka yang masing-masing tentu memiliki pekerja-pekerja atau koperasi ya di bawahnya itu. Ada koperasi arang batok, ada koperasi petani bambu, ada koperasi petani singkong gitu. Tetapi ini juga ekosistem ini dibantu oleh pabrik sumpit sebetulnya. Jadi di sebelah tidak jauh dari situ, sekitar jarak 1 kilometer, ada pabrik sumpit yang ekspor. Jadi bambu itu dibikin sumpit dan dibikin tusuk sate. Tetapi bagian buku-buku bambu itu 10 cm ke kanan dan ke kiri, atas bawah itu kan dipotong karena kan keras ya buku-buku bambu itu. Nah itu dibikin arang gitu. Lalu ini di Bu Sinta ini agregatornya, jadi diambil oleh Bu Sinta sebagai off-taker. Oleh Bu Sinta ketiga bahan ini, arang batok dan arang bambu ini digerus, dijadikan bubuk, kemudian dicetak dengan tepung tapioka seperti adonan kue, dibikin briket-briket itu, dan diekspor ke 6 negara ini. Mungkin sekarang sudah 7 negara. Nah ini mungkin Pak Ali bisa cerita nih, Pak Ali. Barangkali ibunya juga ada di sini, silakan nanti kalau ada Bu. Silakan Pak Ali, masuk lagi nih, cerita lagi. Karena ini yang membina Pak Ali nih. Ini supaya kita dapat view fakta ya. Pak Ali masih ada dengan kita apa enggak? Masih. Silakan Pak Ali. Terima kasih Pak Koco dan Pak Agus atas waktunya. Ya tadi untuk kita cerita tadi yang karena langsung ke substansi ya. Jadi kita memang membiayai sesuai dengan visi misi Pak Menteri supaya prioritas pembiayaan ini kalau bisa itu adalah sektor yang menunjang pendapatan devisa. Maka kita mencari eksportir. Ada 3 eksportir, yaitu di Purbalingga, mungkin Pak Hadi nanti, ada Bu Sinta yang arang briket itu. Terus yang ketiga adalah Ciseeng, itu adalah ekspor tanaman hias dan koi ke Jepang ya itu.
Jadi kita menggelontorkan pembiayaan kepada anggotanya, bukan kepada Bu Sintanya ya. Salah satu adalah Bu Sinta ya. Jadi Bu Sinta punya usaha karena sesuai ketentuan Permenkop nomor 4 ya. Jadi yang harus biaya adalah koperasi. Bu Sinta ternyata usahanya belum berbentuk koperasi, maka KMM lah memediasi daripada kesulitan karena ternyata Bu Sinta belum pernah ya dibiayai oleh perbankan ya, padahal itu merupakan sektor yang sangat strategis untuk mendulang devisa negara ya kepada kita ya. Jadi ekspornya hampir ke beberapa negara, Amerika, Eropa, Timur Tengah dan semuanya ya. Jadi dalam kesulitan pemasokan bahan baku, Bu Sinta merange daripada pinjaman kepada KMM, kita proses, pertama kita gulirkan 500 juta ya, 500 juta untuk membantu daripada kelancaran pasokan, distribusi maupun kelancaran dalam ekspornya. Kita berikan 500 juta kepada Bu Sinta. Setelah itu ada yang kedua kita berikan kepada istilahnya pemasok bahan bakunya Bu Sinta, kita biayai lagi ya, tapi sebagai anggota KMM ya. Nah itu Pak, karena kesulitan Bu Sinta karena ada berapa usaha-usaha yang kemudian ekspor yang dibiayai oleh KMM? Sementara ini baru ada usahanya adalah yang satu Bu Sinta itu arang briket ya, yang kedua sayur mayur tadi Pak Agus sudah sampaikan ke Singapura ya, kultura. Yang keempat adalah tanaman hias ke Eropa Pak. Oh, tanaman hias. Ya, tanaman hias ada di Ciseeng. Kalau Pak Koco mau ke sana boleh. Ya nanti, sorry intervensi nih. Jadi Pak Koco dan teman-teman pemirsa TV Desa, ini memang hari ini saya kepengen tunjukkan bahwa di desa itu kita bisa ekspor dengan 100% konten lokal. Contoh tadi yang di Lampung itu kan rajungan dari kampung situ. Nanti Bu Sinta ini batok bambu juga dari kampung-kampung lah. Memang kalau yang batok ini datang dari Manado, dari Palu, dari Makassar, dari Aceh, dari NTB ya, dari Jogja, dari mana. Tapi maksudnya itu kan produk desa. Ya batok kelapa kan desa. Pak Hadi nanam sayur, buncis, kentang, wortel, labu, ya produk desa, pupuknya pupuk kandang dari desa. Nanti kalau Pak Hadi masuk, mungkin lagi pada sholat nanti, kalau masuk nanti Pak Hadi suruh cerita. Oke. Begitu. Yang tanaman hias juga begitu. Nah ini yang justru bagus, tidak ada 1% pun komponen impor. Jadi ini benar-benar kita pahlawan devisa ini. Gitu. Oke, bagus. Mungkin sambil teman-teman bergabung nanti ada tambahan lanjutan dari Pak Agus. Kita akan jeda dulu sesaat, nanti kita lanjutkan setelah jeda. Jangan kemana-mana teman-teman, Kepoin Desa akan hadir sesaat setelah yang satu ini. Telah hadir Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.
Oke, kembali di Kepoin Desa. Jadi menarik ini, semangatnya adalah bagaimana kemudian ekspor dari desa langsung dan produk-produk desa dengan masuknya atau peran serta dari teman-teman Kementerian Koperasi dan UMKM. Silakan Pak Agus, saya akan dilanjutkan. Ya, mungkin sebelum saya lanjutkan nanti ini sebetulnya sangat inspiratif kalau nanti Mas Koco bisa kontak langsung juga supaya Bu Eli, Bu Sinta, Mas Hadi, Mas Eko itu bisa cerita sendiri Pak. Nanti dalam liputan sendiri ini kan istilahnya pemanasan lah ya. Monggo. Nah, Kami sangat terbuka itu. Ya, nanti saya kasih kontaknya supaya Mas kontak teman-teman. Siap. Mbak Dea, kita lanjut coba yang berikutnya. Yang berikutnya Mbak Andrea, kita share yang Mas Hadi ya. Nah ini adalah polanya Mas Hadi. Lagi-lagi saya ambil contohnya KMM karena ini KMM ini yang di lapangan terus terang saya terbantu untuk mewujudkan mimpi-mimpinya Kemenkop nih Pak Koco. Sehingga yang membantu ini Bu Eli di Lampung ini sama Pak Ali ini kita tektokannya cepet nih, bikin apa-apa jadi gitu ya. Jadi ini LPDB ini ke KMM. Nanti Bu Eli ada beberapa juga sih rempah-rempah ke Mesir. Nanti juga mungkin beliau bisa cerita. Lalu ini dikasihkan kepada koperasi nih kalau ini Pak Koco. Jadi ini adalah kemitraan antar koperasi ya. Koperasi KMM dengan koperasi Maxiasa di Purbalingga. Jadi ini kalau tadi kan yang Bu Sinta itu koperasi kepada anggotanya. Kalau ini koperasi kepada koperasi ini kerjasamanya. Nah koperasi Maxiasa ini bukan eksportir langsung, tapi ini tier 1. Jadi beliau ini menanam ada kentang, wortel, buncis, labu itu untuk suplai ke eksportir yang ada di Jakarta, ekspor ke Singapura. Jadi dia disebut sebagai tier 1 eksportir atau supplier eksportir. Ya, nggak apa-apa, tapi paling tidak ini adalah barang-barang yang kalau buncis contohnya kalau di petani lain dijual di domestik tuh per kilo, mungkin teman-teman desa paham, itu harganya antara 2.000 sampai 5.000. Nah, sementara Pak Hadi ini menjual buncisnya itu 20.000, jadi 10 kali lipat dari harga buncis di level petani ya. Tapi buncisnya tentu ada speknya, jadi jangan yang melintir-melintir, yang bengkong-bengkong, tapi yang lurus-lurus. Kemudian ada harinya, berapa hari panen, nggak sampai terlalu tua, nggak terlalu muda banget gitu ya. Jadi ada speknya. Seperti itu. Seperti labu beratnya 1,8 kilo. Seperti itu. Masuk ke eksportir. Jadi ini tier 1 ekspor. Seperti itu. Nah, jadi LPDB membiayainya lagi-lagi KMM membiayai bekerja sama dengan Maxiasa. Tentu ada hitung-hitungan bunga tersendiri dalam rangka pendampingan dan monitoring ya. Gitu. Silakan nih Pak Ali, kalau ada Mas Hadi sudah masuk, silakan Mas Hadi ikutan. Ini Pak Ali bisa komen lagi nih, karena binaannya. Pak Hadi belum masuk ya. Pak Ali masih ada? Masih ada nggak Pak Alinya? Silakan Pak Ali, masih ada. Oh mungkin sedang di luar karena ini, videonya daerah desanya Mas Hadi ini sebetulnya dulu di situ ada ada menariknya nih Mas Koco, ada gardu-gardu VOC di situ. Jadi dulu daerah itu dikuasai VOC dulu. Daerahnya memang untuk kopi, jadi kopi santri di daerah Bobotsari ya, Purbalingga Bobotsari situ. Kopinya sangat terkenal sebagai kopi santri. Kopinya itu kopi robusta tapi yang kecil-kecil sebesar kedelai, antara kacang hijau kedelai lah, jadi kecil-kecil. Kemudian oleh Raffles. Kopi santri itu kopinya santri-santri atau bagaimana Mas Agus? Kopi santri disebut santri itu karena di situ dulu yang waktu tanam paksanya itu santri-santri. Oh. Kan buruh murah ya. Yang banyak yang terkonsentrasi kan di pesantren. Jadi anak-anak pesantren itu karena terkonsentrasi
dijadikan buruh murah gitu oleh VOC zaman dulu, terus gardu-gardunya sampai sekarang masih ada gitu. Oke. Setelah Agus ini peta. waktu kita tinggal 10 menit. Silakan akan ditambahkan Pak Ali atau Pak Agus Ya. menyelesaikan presentasi. Pak Ali boleh nambahin sedikit nih supaya dapat Monggo. inspirasi nyatanya. Nanti Baik. satu lagi terakhir ada saya. Ya, baik Pak Agus, terima kasih waktunya. Jadi gini Pak, tadi memang kita pengen mendukung visi misi dari Kemenkop ya dengan Pak Menteri ini supaya memang koperasi didorong ya untuk bisa berperan ya sejajar dengan lembaga keuangan lainnya. Maka tadi kita juga namanya koperasi kalau belum melaksanakan prinsip koperasi itu belum paripurna ini Pak Koco dan teman-teman. Ya, ini makanya kayaknya kalau bisa besok Pak Ali Sadikin berbagi di acara Kepoin menarik juga karena bagaimana memahami prinsip koperasi dan bagaimana menyadarkan orang untuk berkoperasi itu bukan hal yang sederhana. Ya, Pak Koco. Jadi kita HMM sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip koperasi, yaitu antar koperasi. Ya tadi yang saya sampaikan, sudah kita rintis dengan 2 koperasi yang di Ciseeng namanya Pelita Desa itu Pak. Itu koperasi, ada sayur mayur, ada koi, ada bermacam-macam lah. Yang koi itu ekspornya ke Jepang. Itu betul-betul ekspor, kualitas ekspor. Ya sama tanaman hias ke Eropa. Yang kita sudah biayai. Ya karena dia memang kenapa dia memilih bermitra dengan koperasi lebih simpel dan lebih mudah. Iya. Itu. Kalau orang dibilang di desa jadul ya Pak, tapi koperasi sekarang tidak seperti pandangan orang yang kemarin-kemarin zaman all. Sekarang zaman ini kayaknya udah koperasi digital juga ini. Ini kita bisa bedah di sesi khusus bicara KMM ini kayaknya. Mungkin terakhir ya. Iya, silakan. Terakhir ya. Iya, slide berikutnya. Makmur Mandiri. Bagaimana Mas Ali? Ya, ada kita namanya sudah digital, namanya Makmur Mandiri Mobile M3. Oh ya mantap, siap. Nanti Mas Ali sempatkan waktu besok jam 12 sampai jam 1 kita mengenal lebih dekat KMM. Oke ya. Oke, Pak. Oke. Ya, operasi. Ya ini yang terakhir. Yang terakhir adalah sebetulnya selain LPDB juga di negara ini ada yang namanya lembaga pembiayaan ekspor. Nah ini model bisnisnya kira-kira seperti ini. Koperasi itu bisa dibiayai oleh LPDB dengan ekosistemnya. Lembaga pembiayaan ekspor itu membiayai perusahaannya yang bukan koperasi, mungkin PT. Seperti tadi kan eksportirnya itu PT di Jakarta, misalnya dalam kasusnya Mas Hadi, eksportir sayurnya itu Jakarta. Dalam case-nya Bu Eli, eksportirnya adalah PT Siger Jaya, seperti itu ya. Nah, itu yang Bank Ekspor Impor itu Pak, bukan? Iya, LP itu lembaga ekspor Indonesia. Lembaga pembiayaan ekspor gitu. Jadi lembaga pembiayaan ekspor bunganya juga 3%. Tapi kalau untuk ke Timur Tengah itu bunganya 2%. Gitu. Per tahun ya? Ya per tahun, sangat murah. Iya. Oke, untuk penutup saya kepengen ada Bu Eli atau Bu Sinta udah masuk atau Mas Hadi ya? Siapa yang udah bisa? Bu Eli sudah masuk, silakan Bu Eli dibuka mic-nya. Sudah bisa masuk Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Koco, matur nuwun Pak Agus. Apa yang disampaikan oleh Pak Agus memang itu adalah inovasi kami dalam skema penyaluran Pak. Kami itu kan koperasinya simpan pinjam pembiayaan syariah. Nah, untuk menghadapi pandemi ini kita melahirkanlah skema-skema penyaluran yang tetap aman, tapi ke anggota kita akan lebih dalam produk mereka tuh akan lebih diterima gitu dengan harga yang sangat baik gitu. Nah untuk itu kita menggunakan kerjasama dengan beberapa perusahaan dengan payung kerjasama pada perusahaan eksportir untuk bagaimana produk-produk anggota kita itu bisa mendapatkan harga yang baik.
Jadi memang kita betul kata Pak Agus tadi itu sudah merambah baik sektor kelautan, sekarang itu sektor perkebunan dan pertanian gitu. Skema ini kami bangun sebetulnya sudah biasa dilakukan oleh kementerian, itu adalah bridging itu Pak, kalau istilahnya gitu Pak. Jadi bagaimana kami koperasi ini dapat memfasilitasi anggota kami yang punya produk, kalau di kelautan itu punya produk hasil tangkap seperti kata Pak Agus tadi rajungan, itu untuk dapat hasil tangkapnya itu dibeli dengan harga tinggi. Jadi awalnya itu niatannya begitu. Kemudian juga dana itu berputar Pak di komunitas atau klaster laut yang pinggir-pinggir itu lupa, yang kadang itu hasil tangkap mereka terlalu murah dibeli. Itu prinsipnya, sehingga memang setelah ada kerjasama kami ini, mereka dapat hasil produknya dapat dibeli dengan nilai mahal, kemudian dana itu berputar di situ, sehingga pesisir laut itu hidup dengan dengan putaran uang yang cukup baik gitu. Nah ini berjalan dengan baik, kami dapat support dari LPDB. Memang skema ini untuk koperasi syariah menjadi piloting bagi LPDB dan alhamdulillahnya diterima dengan baik karena semua aturan Permenkopnya tidak kami langgar gitu. Nah prinsip-prinsip inilah maksudnya melalui KMM tadi atau langsung ke koperasi Ibu? Kalau kami yang kami biayai tetap anggota Pak yang mempunyai hasil produk tadi. Dana dari LPDB masuknya melalui LPDB ke kami Pak. Dana LPDB itu langsung ke koperasi kami. Kami penyalurannya. Jadi ini skema penyaluran yang kami lakukan, yang kami inovasi sehingga anggota-anggota kami dapat modal kerja untuk pembelian hasil tangkap atau untuk melaut, atau juga ini kami kemarin kirim pinang Pak. Pinang itu dari daerah Jambi Pak. Karena kami memang ini walaupun kami kantor pusatnya di Lampung, tapi kami badan hukumnya adalah nasional, sehingga kami anggota kami 14.000 itu menyebar seluruh Indonesia. Nah pinang ini ke Mesir Pak. Pinang ke Bangladesh, kemudian ini ada permintaan cengkeh untuk ke Mesir. Itu sih Pak, yang kami mensupport habis, mengapresiasi apa yang dilakukan LPDB dan kementerian, khususnya untuk Pak Agus yang selalu support kita, sehingga skema-skema yang di bawah ini bisa diangkat di LPDB maupun LPII. Sementara itu Pak. Oke, terima kasih Bu Eli. Makasih Pak Koco. Jadi ini ada dua model. Kalau KMM itu konvensional. Kalau yang Bu Eli ini syariah. Jadi Bapak bisa nanti wawancara sendiri. Ada sesi khusus nanti. Iya, Bu Eli sendiri. Nanti Bu Eli dengan ekosistemnya, dengan yang rajungan, dengan nelayannya itu. Supaya ada testimoninya. Pak Ali nanti dengan yang tadi, Pak Hadi dengan Bu Cinta sama yang Ciseeng tadi ya. Baik, saya kira. Silakan closing. Ini dah mungkin masih ada yang ingin ditambahkan Pak, 2 menit lagi kita. Baik, terima kasih sekali kesempatan ini Pak Koco. Saya dipertemukan dengan teman-teman pegiat desa. Saya lihat partisipannya ini semuanya pegiat desa, dan juga saya mengenalkan beberapa teman yang memang pegiat koperasi yang patut dicontoh bagaimana bisa menggerakkan desanya. Mungkin barusan masuk lagi yang dari Banjarnegara, Mas Eko, ini eksportir durian dan rempah-rempah juga dari Banjarnegara, koperasi berkah rempah ya. Ya nanti itu bisa juga, saya kira ini adalah champion-champion kita Pak Ali, Mas Eko, Bu Eli, juga Bu Sinta, Mas Hadi. Nah ini champion-champion kita. Mungkin TV Desa dalam acara Kepoin Desa bisa membuat acara yang jauh lebih menarik karena langsung dengan fakta-fakta, dan mungkin bisa ditambah video-video bagaimana suasana desa di mana mereka bekerja. Terima kasih, semangat kita membangun desa karena ekonomi kita sejatinya ada di pedesaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa desa? Saya perlu tambahkan sedikit informasi. Jadi kalau kemarin kita ada Mas Agus Landianto, itu komunitas Agus. Jadi saya mengenal Pak Agus Santoso ini ya cukup lama, waktu itu ada urusan koperasi kopi dan juga
komunikasi dengan komunitas Agus. Jadi Suryo Koco nggak pakai nama Agus tapi kenal sama Agus. Makanya inilah manfaat silaturahmi, inilah manfaat kita berjejaring dan Iya Mas Koco, kita memang persaudaraan Agus Sejagat itu punya gerakan Abdi Agus-Agus Bangun Desa Indonesia. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi kita akan masuk ke Purbalingga ini, karena Ibu Bupatinya Bu Tiwi itu sangat semangat. Terima kasih. Nanti sampai ketemu lagi. Itu yang ingin saya sampaikan ke kerabat desa, bahwa kenapa kemudian kita komunikasi ke Pak Agus Santoso, karena memang Agus membangun desa, bakti desa ini bagian yang saya ingat betul. Cuma waktu itu kebetulan saya sedang acara lain, jadi ada undangan dari Pak Agus, belum sempat bergabung. Waktu itu ada satu event, jadi alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan tokoh-tokoh inspiratif. Jadi semoga Kepoin Desa Senin sampai Kamis akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif untuk kemudian tidak kita disibukkan dengan meratapi pandemi dan PPKM, tetapi kita kemudian melihat bahwa ketika ada satu pintu tertutup, sebenarnya di dekat kita banyak pintu-pintu terbuka, karena kita hanya meratapi pintu yang tertutup, sehingga pintu-pintu yang terbuka tidak terlihat oleh kita. Oke, sampai di sini kerabat desa Indonesia, pemirsa setia Kepoin Desa, kita akan bertemu kembali setiap Senin sampai Kamis pukul 12 sampai pukul 1 siang. Jangan kemana-mana, kalau tidak ada acara yang spesial lain, gabung di Kepoin Desa. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.